Oke guys, selamat datang di Podkebas ya. Ini episode yang dalam tanda kutip ya tidak direncanakan. Breaking news. Breaking news ya. Karena kita tadi habis bikin episode sebelumnya. Episode Amerika ya. Dan itu awang cok. Kesalahan kita bahas negara luar kayaknya. Iya, karena kita nggak punya wawasan. Kirain itu bakal seseru apa gitu. Ternyata gak seru cok. Kayaknya kita harus punya narasumber lain gitu ya. Yang punya mungkin orang lain. lebih membuka wawasan kita gitu Ya. tentang Amerika karena kita agak buta lah gitu. Ya, orang yang punya kemampuan HI misal gitu Iya ya. gitu. Nah, tapi sekarang kita akan bahas yang Indonesia aja. Fenomena apa nih? Fenomena apa nih? Iya. Ada apa di Desember 2024 ini? Iya. Penutup tahun. Iya, menutup tahun ya. Jadi 2002 kita bahasnya dari setahun ini lah. 2024 mana memandang 2024 apa nih? 2024 itu kan karena memang ininya pemilu ya yang itu kan Pemilu pemilu yang besar ya, dari dari pemilu. pemilu Jadi Pilpres sampai ke wali kota sekarang. ya gitu. Jadi memang sangat-sangat dinamis gitu, Dinamis sekali ya. Dinamis Nah. sekali gitu. Kayak orang-orang tuh sangat dibanjiri dengan informasi yang mind blowing Oh, kadang mind gitu blowing, kan. bener. Ya. Dan bencana juga kayaknya agak kurang bencana di 2024 atau masih banyak? Ada beberapa, misalnya lagi aktif-aktifnya beberapa gunung berapi kan gitu. Iya. Terus cuaca-cuaca ekstrim khususnya di Pulau Jawa gitu kan. Iya. Curah hujan yang tinggi, angin yang kencang gitu cukup lumayan gitu. Berarti Tapi tadi masih, tertutup masalah Pilpres gitu. Bener. Jadi bencana ya dalam tanda kutip tidak mengecilkan kedukaan Kita- masing-masing ya. Cuman dari segi bencana sekarang mungkin agak berkurang lah. Alhamdulillah. Perhatiannya juga cukup berkurang. Oh, bencananya masih ada. Masih ada, cuman perhatian orangnya agak berkurang gitu. Oke. Aduh. Ya cuman 2024 nih sekarang fenomenanya apa nih? Yang menjadi highlight gitu Yang ya. highlight gitu ya. Yang highlight kayak tadi pertama pasti pemilu ya, presiden baru, gimana Ya. panasnya pemilu gitu ya. Betul. Panasnya itu ternyata bukan hanya di pemimpin-pemimpin partainya, Tapi sampai ke bawah ya. partisipannya, pendukungnya, sosial media itu Iya. kayak wah panas sekali gitu. Kalau dulu mah ada istilah cebong dan kadrun, sekarang mah ada anak abah dan apa tuh satu Anak lagi? abah Pasukan gemoy apa ya? apa ya itu ya maksudnya anak abah. Tapi contohnya bukan pasukan gemoy, tapi contohnya lebih ke buzzer sih ya dianggapnya gitu. Oh iya. Karena memang fenomena buzzer ini memang sejak mendekati pemilu jadi cukup meningkat gitu. Banyak orang yang kayak istilahnya mempromosikan kebaikan pemerintah, mempromosikan program pemerintah itu dianggapnya buzzer gitu. ya. Padahal belum tentu, walaupun kemungkinan besar. Oh iya. Kalau yang enggak masih Podkebas sih. Podkebas tuh bukan buzzer guys ya. Jadi kita belum ada kontrak sih. Iya, belum ada kontrak. Pengen Tapi kalau sih. berminat, Kalau berminat boleh sih. nominalnya aja. Nominalnya aja tentukan ini. Tapi kita mah tetap milih-milih maksudnya. Iya. Kalau yang absurd banget mah yang ya masa gitu. Kalau mau absurd sekalian gitu. Iya. Kalau mau bener sekalian. Bener, kita mah ada konsepnya lah gitu, Iya. nggak main tembak. Oh pokoknya harus dibela, nggak bisa, kita mah harus yang apa ya dalam tanda kutip ya objektif Ya. atau mungkin lihat sisi lainnya. Betul. Gitu. Dan menerimanya hanya dalam nominal dolar. Kenapa biar nggak kena KPK atau gimana? Biar lebih stabil ininya. Biar Iya. nominalnya lebih stabil iya. gitu Karena kan. presiden kan baru kepilih ya, jadi Ya, dolar muat. lebih stabil kayak gitulah. Oke, itu fenomena apa ya pemerintah lah. Kalau Pemerintah. di masyarakatnya ada apa sih? Di masyarakat nih yang lagi rame Yang ya. paling rame sekarang nih. Ya, sekarang. Detik sekarang 6 Desember. Ini kalau tayangnya sampai Januari sih parah soalnya. Pasti Editnya banget. lama. Pasti banget. Yang Iya. ramai itu sekarang fenomena Agus. Waduh, Agus Agus di mana nih? mana-mana. Banyak Agus masalahnya. Banyak. Gitu. Tapi guru nggak ada yang Iya. namanya Agus ya kita ya dulu ya. Gak tahu ya. Nggak ada. Lupa. Pas sekolah dulu Agus. Oh iya, kemarin Agus. Tapi Bukan yang itu. Bukan yang itu. bukan Agus yang itu ya. Tapi Agus yang mana nih? Agusnya ada 2, ada 3. Oh, ada Agusnya sih 3. 2, Agusnya 2 ya gitu. Oh, cuman yang ada Gusnya satu. Ya, Dan jadi yang 3. paling rame itu sekarang Gusnya itu. Sebenarnya fenomena awal ini diawali oleh Agus sang pelayan restoran. Pelayan restoran tuh yang mana ya? Iya, pelayan restoran. Pelayan restoran ya, iya yang disiram air keras. Ya, gitu. itu. Disebutnya kita nyebutnya Agus sedih lah. Agus sedih, iya. Kan Agus sedih banget. Agus sedih Nah, banget. ya, gitu. Apa sih masalahnya si Agus sedih ini apa sih? Ya, jadi Aing gak mupeng sumpah.
Kan awalnya tuh Agus tuh kan dianggapnya cuma pelayan restoran lah ya gitu. Yeah. Yang kita tahu kan pelayan restoran kan bukan orang yang kayak menenggah ke atas kan seringnya gitu, kayak ya orang yang masih berusaha untuk mencari nafkah gitu ya, survive di tengah kerasnya kehidupan ini gitu. Terus? Dan saat sedang melayani pelanggannya, ya entah ada cekcok atau apa, disiram lah dia air keras tuh biur. Kalau yang aing tahu ya bukan lagi melayani. Di mana? Dia lagi pulang atau lagi di luar. Di luar. Berarti orang salah gitu. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi luar disiram. Habis sholat subuh. 11-12 mah itulah. Habis sholat subuh. Novel Baswedan lah ya. Kalau itu mah habis sholat subuh kan? Iya, kalau ini mah nggak tahu lah. Nggak tahu. Cuman disiramnya gitu. Gitu. Di jalan gitu. Di jalan. Sampai dia buta kan nggak salah ya. Ya, pokoknya matanya kerusakan tapi dua-duanya kan ini. Iya. Dua-duanya, iya. Terus itu sedih banget sih. Ya, singkat cerita. Ada orang nih yang ngeliat nih gitu, tahu. Kasihan nih. Jadi akhirnya digalang lah donasi untuk Agus gitu. Terus siapa yang namanya lupa ya? Mbak Novi bahasa ya. Nah, dan Mbak Novi ini bukan cuma sekali doang yang Agus, jadi sebelumnya juga kalau nggak salah karena dia memang udah influencer ya. Kita bisa nyebutnya influencer gitu ya. Bisa lah ya. Influencer gitu. Yang memang suka membantu orang-orang untuk mendapatkan donasi. Sering menggalang donasi gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu. Ya gitu. Dan punya yayasan juga beliau ya. Nah, kurang tahu punya. Iya, punya dia. Nah, gitu. Nah, ya jadi singkat cerita ini Mbak Novi ini menggalang donasi gitu ya, untuk Mas Agus gitu ya, si Agus ini gitu. Terus? Nah, kemudian selama berjalan ini kan donasi biasanya donasi masuk dan dikasih ke orangnya. Apalagi ceritanya viral gitu kan pasti ya ini. Iya kan donasi masuk ke orangnya. Jadi awalnya kan kayak berjalan seperti donasi seperti biasa gitu. Ya udah, donasi aja sewajarnya gimana. Dan sekarang udah sembuh Mas Agus ya. Nah, sebenarnya kurang tahu aja sembuh atau enggak, pokoknya masih dalam masa perawatan sudah membaik gitu. Iya, terus? Nah, masalahnya di tengah-tengah ini nih, itu tuh sempat ada kayak apa ya? Sebenarnya kayaknya kalau nggak salah ya, Mbak Novi ini cukup curiga gitu terhadap aktivitas keuangan yang terjadi di keluarga Agus khususnya gitu. Ya dalam tanda kutip mungkin donasi yang harusnya dipakai berobat sama Agus, dipakai ini malah dipakai yang lain-lain kebutuhan gitu. Keluarganya lah gitu. Keluarganya lah, bayar utang lah gitu. Yang memang bukan seharusnya dipakai ke sana gitu. Iya. Dan si itu nih. Ya tapi nggak tahu ya, maksudnya bingung ya, karena orang nyumbang buat Agus nih, kasihan Agus nih. Iya. Cuman mungkin Mbak Novi teh kayak pengen Agus jangan dipakai itu dulu. Iya. Berobat dulu loh. Maksudnya gitu. Ini masalah utamanya kan dia sakit nih, perlu berobat biar bisa kerja lagi gitu berobat kan. Dulu loh gitu-gitu. Tapi malah sama Agusnya dipakai yang lain. Kebutuhan hidup gitu. Kebutuhan ya, hidup itu mah nggak tahu sih kontennya penting nggak penting nggak sih. Penting. Tapi inilah yang mengawali Agus selanjutnya gitu. Tapi abis dari sini kayak jadi kok melebar kok yang bukan cuma masalah sosial di isu masyarakat doang, tapi sampai ke kalangan-kalangan penegak hukum dan pemerintah lah istilahnya gitu, pemangku kebijakan. Yang terlibat sekarang ya ke bawah ya Denny Sumargo. Ya. Farhad Abbas, Alvin Lim tuh, yang pengacara 9 Naga tuh. Oh iya. Terus itu yang Kemensos atau apa? Nggak tahu kalau Kemensos. Cuman yang ini yang apa? Ada pengacara eksentrik tuh. Farhad Abbas. Bukan, yang satu lagi. Siapa? Ada yang kerjaannya banyak, pengacara kerjaan. Saya juga orang hukumnya. Saya juga penyanyi. Iya, siapa? Nah, jadi gini ya. Farhad Abbas kan di kubu Agus. Iya. Nah, si yang pengacara yang orang lupa namanya tuh dia di kubunya Mbak Novi sekarang. Oh, si multi talent ini. Pengacara multi talent ini. Bicara gitaris, saya gitaris. Bicara drummer, saya bisa drum. Jadi kalau bicara masalah rocker, saya rocker. Wah, tapi seru sih makanya. Lebih seru ngelihat Farhad Abbas konfliknya gimana gitu sama si pengacara ini gitu. Iya. Aduh. Ya tapi intinya gitulah. Jadi Mbak Novi ini gak terima gitu istilah. Intinya Mbak Novi itu gak terima. Agus nganggep Agus dalam tanda kutip memframing, Mbak Novi nih nggak mau menyerahkan dana yang dia. dalam tanda kutip mungkin dia ngerasanya punya saya gitu. Iya gitu. Mbak Novi ini gak terima, tapi di lain sisi Agus juga sebenarnya agak gak tahu malu gitu. Iya sih. Iya. Ya itu udah sangat rame lah ya. Sangat rame Agus itu ya, tapi ya balik lagi come on lah gitu. Maksudnya
Ini buah dari komunikasi yang buruk sih. Ya itu komunikasi sih intinya. Iya. Dan harusnya tuh menurut orang gitu ya, nggak usah dibawa ke hal yang lebih besar dari podcast atau apa gitu. Harusnya mungkin lebih ke komunikasi antar keluarga gitu ya pribadi. Atau nggak tahu mungkin antara keluarganya udah bebal ya udah jadi udah aja kita viralin gitu kan, mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya. The power of Cuman, netizen kan ya kadang itu. harus keluar gitu. Cuman yang paling disayangkan sih, saya bukan membela Mbak Novi ya, sikapnya Agus sih. Ya memang Maksudnya, agak harusnya kalau dia lagi dalam tanda kutip kan tertimpa kemalangan. ya lagi Terus butuh itu, juga. lagi butuh bantuan segala macam, harusnya ya udah nerima aja dulu, dibimbing seperti apa, terima Ya, dulu. sebenarnya masalahnya simpel kan, kayak ini yang menjadi perkara apa harusnya gimana diperbaiki udah beres gitu. Iya. Harusnya kan gitu. Sebenarnya Ya. bisa dilakukan. Gak harus segininya kayaknya. gitu Iya, ya. nggak harus segininya. Malah sekarang jadi kayak kasihan gitu ke Oh iya. Mbak Agus sama Mbak Novi sama Mas Agus. Oh iya, Mas Agus sama Mbak Novinya gitu. Tapi kenapa semua dunia mengetawakan? Bagaimana kecewanya? Segitu jahatnya aku dibuat, segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Nah, setelah dari Agus ini ternyata ada Agus yang lain gitu. Nah itu kan Agus yang paling drama nih di Ya, 2024 ya. drama lah Nah gitu. sekarang kita ke Agus yang paling baru nih. Agus. Lebih tepatnya ke Gus. Enggak, ada Agus yang lain dulu sebelum ini kan. Oke, kita ke Agus. Tetap ke Agus dulu Ke ya. Agus dulu. Enggak ke Gusnya dulu ya. Iya. Padahal ini lagi yang hangatnya tuh Gusnya itu. Nah, pemanasan nih masih warming up. Agus. Oh, ya, Masih warming jadi up. Agus mana nih? Ini Agus yang Bukan Agus Bapak Panglima bukan ya? bukan. Itu kan dua Agus itu. Karena itu. Tapi kalau Agus yang itu mah bagus, Aduh. tidak banyak konflik Oh, dan Agus bagus jadi. Agusnya bagus. Ya. Ini tuh Agus yang diduga ini ya, yang memperkosa perempuan padahal dia Oh, disabilitas. Disabilitas. Oh ya itu GG sih. Dewi, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang dua kali. Jak menyalawi, Agus nih bos, tamplek dong. ya GG sih. Saya merasa orang yang sempurna sih kayaknya kok nggak bisa gitu. Ya, bukan masalah gitu. Maksudnya kenapa dia bisa gitu? tapi memang ini tuh masih ada inilah istilahnya. Masih kontroversi. Masih ya. kontroversi. Ada yang bilang memang korbannya bilang si Agusnya ini walaupun dia disabilitas tapi dia mengancam gitu, bisa mengancam ini. Makanya harus istilahnya mandi suci ya kalau nggak salah. Oh, Harus iya mandi sih. suci sama si Agus ini gitu. Istilahnya melakukan hal itulah ya Iya. gitu. Sementara si Agus ini bilang sebetulnya dia yang dipaksa untuk melakukan sama si wanita ini gitu. Ya, tapi wanita katanya banyak korbannya gitu, kayak aneh gitu maksudnya. Ya, ada yang bilang juga korban itu banyak, makanya masih jadi kontroversi. Kan orang-orang juga maksudnya skeptis, kan ini orang disabilitas kok bisa gitu. Buka Maksudnya celananya mau bantuin. iya, nah itu kan gitu makanya. Sok bisa nggak buka celana tanpa tangan, kaki doang? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Iya, nah itu makanya kemungkinan kan tadi gitu si Agus ini katanya tahu kasus si cewek ini, kemungkinan jadi si Agus ini kayak mengancam nih, sok kalau gak mau nanti kasusnya aku viralin. tapi Jadi kan dia merasa terancam juga kan, bisa jadi kayak Tapi gitu. gini ya, emang kalau kasus kekerasan seksual ya itu kadang-kadang memang ada fase manipulasi sih. Gimana tuh? Jadi kayak misal kalau dari kasusnya Agus mungkin ya ini mungkin baru kemungkinan doang gitu. Mungkin kayak ada beberapa faktor dari Agusnya yang bisa memanipulasi si perempuan-perempuan Bisa ini. jadi ternyata dari ancaman misal atau dari ancaman, iming-iming. atau dari iming-iming, atau mungkin awalnya manfaatin kekasianan atau enggak. Oh iya Oh benar. ya, misal dibantuin gini-gini, tapi tiba-tiba pas udah lagi berdua atau gimana, tiba-tiba ya Agus memanipulasi segala macam, akhirnya jadi terjadilah gitu. Faktor psikologi itu Faktor kan. psikologi karena gini, perempuan itu kalau nggak salah ya, ataupun laki-laki lah, refleks utama dari kagetnya itu diem. Oh, kayak nonjok. Enggak diem. Itu kalau yang udah dilatih. Kalau misalnya Fernandes, siapa? Ivan Fernandes. Ya. Itu pasti Ya, refleksnya nonjok. Kaget pasti nonjok. Tapi di luar itu orang-orang tuh Alamiahnya. refleksnya itu diem Alamiahnya ya, alamiahnya diem. gitu. Jadi misal kayak cewek juga banyak mungkin ya kayak yang ditembak sama yang nggak disuka terus ya udah nerima dulu karena ya refleksnya tuh diem gitu. Nah, Atau, iya. oh ya udah ya dulu lah. Ya gitu. dulu gitu.
Ya mungkin karena itu Agus manfaatin itu. Bisa jadi. Ya, karena manipulator di luar sana banyak kok. Ya, tapi nanti kita lihat ya perkembangan kasusnya seperti ya, apa. Agus itu Saya emang ini sih. Maksudnya kita harus tahu kekuatan dia tuh di mana gitu. maksudnya masih terpecah juga gitu. Iya. Antara si yang membela Agus sama yang membela korbannya gitu, masih masyarakat Intinya gitu gini, ya masih kalau gitu. dari sisi biologi itu pasti memihak Agus. Dari sisi biologi dan fisiologi ya. Ya, Karena gitu. kok bisa itu kan gitu kan pasti orang Tapi kalau dari sisi psikologi tetap membuka peluang Agus bisa jadi bersalah, Bisa jadi bersalah bersalah, gitu. Sama masalahnya kan yang maksudnya damage bukan damage ya, hasil dari manipulasi itu kan nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Iya, Misalkan buktinya kalau ditonjok kan lebam atau Iya. apa gitu. Tapi kan kalau misalkan dimanipulasi kan nggak bisa dilihat gitu Jadi efeknya kayak, gitu. ya itu maksudnya nggak tahu lah, itu sangat sulit sekali sih. Ya, gini. nanti kita lihat aja ya perkembangan kasusnya seperti apa gitu. Dan yakin lah kepolisian kalau urusan gini pasti jago lah. Urusan apa? Urusan Mas Agus ini pasti Oh, iya, bisa iya. berlaku objektif dan presisi. Anjay. Presisi. Jadi gitu. Nah, terus kita kemana lagi? Yang paling baru. Gus apa nih sekarang? Ini bukan Agus tapi ini Agus. Oh, Masih kan? Agus. Agus. Apa tuh? Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Engko larong payu wis takdir. Ya muayyad ya mumanjad. Gitu. Gus ini ya. Gus ST. Gus ST. Aduh. Gus ST gitu. Gus ST. Bapak Gondrong. Bapak Gondrong. Iya. Ya, jadi Si- gimana tuh? Si paling toleransi. Kenapa istilahnya si paling sih? Kan dia utusan presiden untuk Oh iya. toleransi. Kalau utusan presiden itu harus paling si paling. Iyalah, kan Bener. nggak mungkin asal milih orang, dong pasti dipilih orang terbaik kan? Bener. Iya dong, betul kan Pak Prabowo? Cuman sayang ya sekarang apa namanya ya bermasalah. Ya. Jadi Gus masalah. ini apa Gus Miftah ya? Gus Miftah masih harus disebut Gus kah? Gus itu apa sih maksudnya kayak nggak tahu, kita belum nggak searching nggak apa ya, ini ngedadak banget langsung care gitu. Cuman Gus itu kayak apa ya? Kalau Habib kan karena keturunan Nabi kan. ya. Gus itu anak kiai bukannya lupa orang. Nggak tahu ya. Lupa. Cuman kayak orang pendakwa lah mungkin ya. Ya, Secara orang umumnya pendakwa lah Gus itu iya. ya. Sebut saja Bapak Miftah Maulana aja ya. Karena Gus itu kalau nggak salah ya, Gus itu rata-rata punya pesantren. Ya, Atau memang ustadz gitu. Ya, Bapak Miftah ini gitu ya. Ya. Nggak apa-apa, Ya. Gus aja. Kan kita temanya Agus ya kan? Ya sih ya. Ya udah Ya deh udah, Gus Gus ini aja. lah ya gitu. Gus M. Gus M. M-nya Miftah. Ngapain kalau gitu di ini? Ya. Dari Miftah T-nya apa? Kok ada T-nya? Kan Miftah. Nah, T-nya apa? Aduh, itu wow. T-nya teh. Jadi gimana tuh Gus Miftah? Kita awal dari awal. Gus Miftah kenapa? Ya, jadi Gus Miftah ini kan ternyata Lagi ceramah. lagi ceramahnya, lagi itu apa? Maksudnya istilahnya mungkin tablik akbar atau apa Ya, mungkinnya gitu ya. gitu. Pokoknya mah acara besar gitu ya, Oh. yang ramai pengunjungnya, Ya. ada yang ceramah Betul. gitu kan. Itu tablik akbar disebutnya kali ya. Iya mungkin ya. Ya, Nggak tahu gitu. di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa apa Tengah gitu Timur. istilahnya ya. Di mungkin. Magelang kok gak salah ya, gue tahu. Oh, ya Kalau makanya yang viralnya ini gitu ya. kita nggak pernah ikut gitu-gitu sih maksudnya. Ya bukan inilah. Bukan anak majelis. Bukan anak majelis, ya. Hey. Ya pokoknya jadi Gus Miftah lagi di atas panggung gitu, di Ya. atas panggung bersama kalau nggak salah tuh petinggi-petinggi dari Ponpesnya. Ya, jadi Ponpes memang di situ, memang lagi Ponpes ada itu acara emang di acaranya situ. di Ponpes Oh. itu. Jadi petinggi-petinggi Ponpesnya lagi. Kanan sama. kirinya itu Gus tahu nggak? Kanan kirinya Kanan kirinya Gus juga Gus itu. sama Kiai. Oh, Ada kiai, kalau saya ada kiai haji yang gitu. ngakak itu kiainya. Ya, gitu ya itu kiainya kok nggak salah. Ngakak penjilat. Aduh. Ketawa karirnya berlebihan kayaknya itu ya. Udah bukan ketawa karir, itu mah udah ketawa apa ya?
ketawa menteri mungkin. Menteri. Gak tahu. Ya kalau ketawa gitu. kali kan cuma jadi staff gitu. Ya. Itu mau ngakak banget itu. Harusnya Iya. mungkin dapat jatah menteri atau gimana gitu. Ya, pokoknya mah gitu aja. Pokoknya Iya. dia lagi ceramah. Hmm. Terus si ini nih si apa ya istilahnya itu announce ininya audiensnya, penontonnya. Iya. Penontonnya tuh kayak minta gitu Oh kan. ini ada yang jual estek kan? Ya, itu borong Borong, gitu. gitu. Nah, tapi pakai bahasa Jawa kalau salah Ya, apa sih namanya? borongnya Barang, gitu. gitu ya gitu. Si Gus Saudara-saudari. Miftah, Gus Miftah nanya kan ke sebelahnya si ketawa ngakak ini kan. Iya, gitu. Apanya apa gitu. Terus dia oh itu tuh gitu. Ternyata ada yang jual ST. Ya. Dan jual ST pakai baki gitu kan. Cuma di kepala tuh bapak-bapak ini bapak jual ST. Nah, memang sebelumnya sih katanya memang Gus Miftah ini sering ngeborong apa maksudnya? Oh, memang punya kebiasaan ngeborong. Punya kebiasaan ngeborong Jajanan. pedagang-pedagang jajanan yang ada di tempat acaranya dia. Iya. Nah, seperti itu makanya orang-orang teh Ini borong dong. kita borong dong. Tapi Nah, ternyata plot twist. Lalu Gus Miftah ini suka plot twist juga ternyata gitu. Wah. Awalnya ditanya kan masih banyak tuh ST gitu kan. Itu bahasa kita gitu. Iya. Dia ngomong ke bahasa Jawa gitu Iya. kan. Masih banyak tuh ST gitu. Ya sana jual lah G gitu. G Oh. word gitu. Ada G words gitu. G-block. Ya G-block gitu kan. Ya sana jualan G-block gitu. Waduh. Langsung ketawa lah itu si ininya. Ketawa ya, Iya. apalagi yang sebelah tuh yang bapak Nah, itu kiai ya. ketawa ngakak kan. Oh, itu ketawa. Walaupun sebelumnya ya sebenarnya ya yang di belakang yang sebelah sama sebelah kirinya tuh sempat diam dulu. Agak diam ya. Agak diam dulu kayak ini mungkin shock juga Ya, ya, agak gitu. shock. Agak shock. Tapi pas Gus Miftah nengok ke belakang, Heeh. ikut ketawa juga. Oh, Ketawa karir dong, ketawa ketawa karir. karir itu mah. Ya jadi ya situlah di situ kayak mulai itu tapi ternyata bukan lanjutan. Ternyata nggak cuma di situ doang. Ternyata si masalahnya itu bukan Iya. karena G-word-nya doang. G-word ada lagi. yang Ada lebih lagi ternyata setelahnya keras. itu enggak belum ada yang lebih pedas, ada setelahnya ya kalau misalkan laku alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya udah takdir misalnya kayak gitu. Terus bilang ada sempat ada kata-kata yang agak seksisme gitulah gitu Oh. kata-katanya. Kayak apa ya? Awalnya tuh kayak ngebahas ya ini kan jual es teh kan walaupun gak laku ada ininya, ada es tehnya gak laku tapi badannya sehat. Pulang-pulang ngeliat ada ininya. ketemu istri gitu kan. Ternyata apa istrinya lagi hamil gitu. Terus si Kiai ini nih mancing nih. Emang sering ya apa? Emang suka kejadian ya kayak pulang kerja tapi istrinya hamil? Ya sering gitu ya pernah. Ini kan kayak ada seksisme gitu kan. Tapi memang kalau Seakan-akan hamilnya itu bukan oleh suaminya jadi seperti itu kan. waduh, Arahnya parah ke sih. sana Parah gitu sih. makanya. Tapi apa ya? Ya memang bercandanya nanti kita tampilin ya intinya. Ya Sebelahnya apa? gitu. Tapi atau tampilin gitu. Tapi kayak memang miris sih. Tapi Gus Miftah tuh ya memang terlalu kasar sih. Bahkan Sering orang kali. pernah lihat podcast ya yang bahas kasus ini juga gitu. Kalau nggak salah dari Tretan Muslim lah gitu. Jadi intinya dia tuh terlalu stand up komedian untuk ustadz gitu. Stand up Ustadz tapi stand up komedi gitu. Jadi gini, kalau di stand up comedy itu kan memang ada kayak dalam tanda kutip peraturan tidak tertulisnya tuh jangan bawa-bawa agama. Ya, itu. Nah, tapi sekarang mah pembawa agama yang bawa-bawa stand up Komedi. comedian. Iya, betul. Dan tekniknya tuh salah Gus Miftah tuh. Kalau kata Tretan Muslim tuh, jadi kayak ada kalau dia itu dalam tanda kutip ngebom ya, Iya, harus ngebom. lihat yang dibom. Iya. Nah, Kalau yang dibom nggak ketawa, harus di recover. harus di recover gitu. Nah, cuman Gus Miftah tuh ngebom doang gitu. Kayak Ngebom, Amerika, ngebom dibom, tinggalin. Ngebom lagi gitu. Iya. Sampai habis jadi angus gitu. Sampai angus gitu. Dan tapi habis dari situ wah keluar langsung video-video Gus Jejak Miftah. digitalnya. Jejak digital. Ada yang sama sinden kemarin. Ada yang sama percis. Oh iya. Kayak gitu ada Ke yang sama pedagang percis juga. ke pedagang juga ada. Cuman waktu itu mungkin gak viral. Kalau sekarang viral gitu. Karena belum jadi staff sus kayaknya. Iya, mungkin karena belum jadi utusan presiden gitu-gitu. Oh ya, utusan presiden sekarang bukan staff sus ya. Ya, Iya. belum jadi utusan presiden. Utusan presiden. Nah, itu yang Dan plot twistnya sekarang per siang tadi ya. setelah Jumatan gitu ya. Iya, setelah Jumatan Bapak Gus M ini Iya. langsung mengundurkan diri. Nah, itu yang jadi Gitu. ininya. Yang jadi masalah tuh sebetulnya yang menjadi obrolan dan penilaian orang pribadi gitu Iya. ya.
si kejadian ini tuh sebenarnya bukan di bulan Desember. Kejadian Oh ini teh. katanya itu sebetulnya itu tuh kejadiannya di tanggal 20 November. Oh jadi hampir kayak 2 minggu yang lalu. Hampir 2 minggu yang lalu dan Gus Ipul hanya baru minta maaf dan dianya baru mengundurkan diri gitu. Jadi istilahnya dia kalau nggak viral gini mah dia nggak akan minta maaf, nggak akan sadar gitu. Nah, jadi penilaian masyarakat tuh ada yang seperti itu gitu. Iya Ini sih. ya akhirnya nggak viral, nggak ditindak gitu istilahnya Iya. kan, kayak gitu. Dan ini kita akan tampilkan beberapa video reaction nih video reaction dari dari ya konten kreator. Oh, konten di TikTok kreator. buat Gus M ini gitu. Iya. Berikut videonya guys. Oh, kon borong. Masih ada kak? Banyak. Ya dijual lah goblok. Lah ini kan dijual ke lu. Babi. Beli nggak? Kalau nggak beli nggak usah ngoceh. Ah, kurang ajar. Gak Ya beli. dijual goblok. Lah ini kan lagi jualan, monyet. Ah. Kalau nggak mau beli nggak usah ngomel-ngomel. Gak ada uang. Bilang gak ada uang. Ceramah bukannya ceramah malah iniin tukang es. Zolim namanya kayak gitu. Udah nggak usah nonton dia nih. Gak bagus. Jahat orangnya. Otaknya kotor, mulutnya busuk. Setan. Ya kalau nggak laku ya takdir. Gua tonjok lu. Mas, es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Ye, gondrong, tolol, monyet bikin gamut aja, jangan kayak orang gila ya, dasar dukun, setan, sialan. Pak Prabowo, mana nih? Dia mulut bau dukun, bini lo uluk-uluk, pala bini lo tuh bukannya cobek, setan, sialan. Beli deh, beli. Beli lo miskin. Nah jadi gitu. Jadi gimana tuh? Jadi fenomena Agus di 2024 ini kayak gimana, Fis? fenomena Agus dari 2024 itu diakhiri dengan sempurna ya kata orang. Maksudnya ibarat film Marvel superhero gitu ya. Konfliknya tuh menanjak gitu. Menanjak. Terus Ada akhirnya yang lama. Heeh. Oh, terus ada yang brung gitu. menanjak dan di akhirnya sesuai ekspektasi gitu. Mundurkan diri. Bener kalau mundurkan diri tapi jangan dikasih jabatan lain dong gitu. Aduh. Mundurkan diri aja. Terus Tapi masalahnya Ustadz yang ini tuh udah berjuang banget buat Bapak Prabowo, udah sampai bagi-bagi 50.000 tau nggak? oh nggak tahu saya. Oh kok masih ada kayak gitu? Ada Kan, yang waktu saya kira itu, di Indonesia cuman udah kayak katanya gini itu mah gitu. bukan money politik, itu mah sedekah. Gitu. Ya. Bansos Berjuang. juga sedekah berarti ya. Enggak, bansos sama program pemerintah lah. Itu mah. Oke. Gitu guys ya. Tapi kan kalau program pemerintah berarti nggak boleh masukin nama juga kan? Apa? Nggak boleh masukin nama pribadi kan di program pemerintah? Iya. Maksudnya pribadi. Iya. Iya, cuman kan sedekah, presiden gitu. mah kan itu lembaga negara, bukan pribadi. Iya. Selama nggak ada nama pribadi mah nggak apa-apa kan? Iya. Benar. Jangan ada stiker itu aja gitu. Ada Ya stiker. cuman ya itulah fenomena Agus di tahun 2024 ini ya guys ya. Kita berharap 2025 nih tahunnya siapa nih? 2025. Tahunnya Bapak siapa gitu. Nama apa lagi yang akan Nama viral ya? viral gitu ya. Nah, kalau tahun 2024 kita boleh lah. Agus ini jadi salah satu warna di 2024 gitu. Ya, 2020 mas sepertinya akan diisi dengan PPN 12%. Aduh. Tapi katanya tadi PPN 12% cuma buat ini apa? Barang mewah aja katanya. Barang mewah tuh bukannya 40% ya? Gak tahu. Berarti Nggak tahu ya. mungkin pembelian barang mewah dapat PPN 12%, masuknya pajaknya 40%. Ya tapi gak tahu lah. Nggak tahu lah ya. Cuman 12% ini terbit gara-gara 58%. Aduh. Gak ikut-ikutan saya. Ya karena kan kamu nggak pilih yang 8 gitu. Tahu lah, kamu pasti pilih yang 16 ya. 16? Ini bajunya hitam. Waduh, berarti Iya, yang itu kan bajunya hitam. tapi rambutnya gak putih. Oh iya. Gitu deh. Tapi ya itu fenomena 2024. Jadi komen aja guys ya, kalian di 2024 ini punya pengalaman seperti apa dengan Agus,
ataupun dengan tahunnya 2024. Apakah pernah disakiti oleh Agus-Agus yang lain? Atau mantan kalian sekarang di tahun Namanya 2004 Agus. namanya Agus atau seperti apa gitu? Diduain Agus? Diduain atau Agus, disakitin Agus? atau putus di Agustus, Eh, terserah ya. Friendzone sama Agus? Ya, friendzone. Tapi banyak Agus mah banget nggak ya. mungkin di friendzonein sih. Kenapa? Ya Agus gitu. Kalau misalnya Rizky tuh, siapa lagi yang tukang friendzonein cewek gitu? Rizky, Dava tuh. Ya, fuckboy Bandung gitu ya. Fuckboy Bandung, Yang Rizky, pakai jaket Dava, gelembung. terus apa lagi? Hafiz mah enggak sih. Agus. Agung juga enggak, Agung. Ya itulah pokoknya. Ya, Ceritakan pokoknya aja gitu. pengalaman kalian. dengan Pengalaman Agus. kalian di 2024 seperti apa gitu. Kalau mau misalnya pengalamannya cerita langsung di sini boleh. Ya, Ya, langsung email. langsung email aja DM Hafiz, DM saya. Nanti kita akan jadwalkan. Kita sebenarnya nggak sibuk sih ya. Jadi kapanpun kalian mau bisa gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau Ridwan Kamil kan nggak jadi nih di Jakarta. Barangkali mau mampir. Kan mobil itunya nggak ada, jadinya mobil apa? curhatnya. Mobil curhatnya nggak ada. Nah boleh. Curhat di sini. Kalau kalian masih pengen curhat, boleh di sini di Podcast gitu. Termasuk Ridwan Kamilnya sendiri. Ya kalau misalnya Bapak mau curhat gitu. Nah, kita jemputin. Ya, Bapak mau turun di mana? Mau turun di Stasiun Padalarang, Wush gitu ya. Di Wush, Di stasiun Bandung. atau mau di Tegaluar, boleh Tegaluar, kita jemput. Atau di Leuwih Panjang, naik Terminal. naik bus, boleh nanti kita jemput. Atau misalnya mau dari tol, Langsung ke sini kan dekat oh, tuh. dekat, boleh. Nanti kita kawal sampai sini. Kalau Bapak Ridwan Kamil pengen ini gitu. Ya, boleh. Cuman berarti terakhir mungkin ini ya, jadi punchline terakhir. Berarti nganggur di 2024 itu keren. Wah, kenapa tuh keren? Hah? Kenapa keren nganggur Keren 2024? cu, anjir. Kita kapan lagi misal ya kalau kemarin-kemarin nih, kamu nganggur angkatannya siapa aja gitu. Wah, panggil siapa, nggak ada yang nganggur, nggak jelas. Nggak jelas gitu. Kalau sekarang tuh 2004, apalagi di Desember 2004, kita keren nganggur tuh. Seangkatan sama Seangkatan sama Anies Baswedan, seangkatan sama Ridwan Ganjar. Ridwan Kamil, Ganjar. Oh, Ganjar punya kerja DPP. Hah? Ganjar DPP sih. Iya Saya kerja. sih. Tapi ya Cuman ya dalam tanda kutip nganggur. Gitu. Nganggur. Terus siapa lagi Mahfud MD. Meskipun sekarang udah pasti ngedosenin. Ngedosenin. Siapa Caimin lagi? curang nih. Oh iya, Caimin kurang. Curang gitu. Malah dapat Kerja duluan. itu memang labubu. Apa lah Bu? Iya labubu, itu yang boneka lucu. Oh, lucu ya. Ya, labubu. Jadi Caimin itu labubu lah gitu. Lucu gitu. Pinter loncat. Terus apa lagi? Siapa lagi yang ini? Aduh, siapa lagi sih yang nganggur sekarang? Siapa yang Bapak nganggur? Jokowi. Oh iya, keren anjir, Cok. Kita nganggur bareng Bapak Jokowi, coy. Jadi Anies, Ridwan Kamil, Ganjar, Jokowi. Wah, keren kan? Keren, Cok, nganggur kapan Iya. lagi kita kamu nganggur angkatan siapa? Angkatannya Pak Pak Jokowi. Jokowi. Woi. Angkatannya Bapak Anies. Angkatannya. Oh, jadi keren. Banyak orang hebat nganggur di tahun ini gitu. Tapi mungkin saingan kerja juga jadi bekan Iya ini ya. Terutama sih khususnya saingan kerja di bagian endorse. Endorse kenapa tuh? Soalnya Pak Anies sama Pak Jokowi ikut endorse. Oh iya, aduh. Kalau Jokowi mah nggak endorse, kalau kata Tempo mah just tip. Iya. Nanti kita tampilin nih video just tipnya Pak Jokowi nih. Iya. Saya titip Kota Tegal. Saya titip Kota Kediri. Saya titip Kota Madiun. Saya titip Kotaku. Saya titip Provinsi. Saya titip Kota Bandung. Saya titip Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip Kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Nah, itu Berarti kayak ikutin anak muda kan? Anak muda kan kalau nganggur endorse, endorse just tip. Just tip. Benar. Sangat mengikuti zaman. Benar. Ya, jadi semangat anak muda yang create bagian endorse dan just tip karena lawannya bukan main-main. Iya benar. Aduh. Tapi harus bayar pakai apa ya? Mungkin sama Pak Jokowi mah enggak sih. Pak Jokowi yakin sih harga teman sih. Harga teman. Oh, bukan harga teman, maksudnya ya bro bantuin dong gitu, Iya, pasti gitu. gitu lah. Biasa kayaknya sih proyeknya jangka panjang ya. 5 tahun kayaknya proyeknya. Iya. Ya berarti di LinkedIn rada berat sekarang. LinkedIn rada karena berat. ada Yang ini. open to work-nya itu open to work, aduh. Berat, Cok. berat.
Sekali aja semangat para pencari kerja. Ya semangat. Kita juga sebenarnya lagi butuh kerja guys. Kalau misalnya ini boleh lah gitu. Butuh bintang tamu podcast. Oh ya boleh lah. Kita bisa apa aja lah, ngomongin apa aja. Atau misalnya teman-teman kita tadi yang nganggur, misalnya kita punya ide bisnis nih. Misalnya Ridwan Kamil punya ide bisnis, Anies Jokowi punya bisnis. Mau ngajak kita boleh banget. Boleh banget, sok nanti udunannya berapa, ini kita mau dagang apa atau mau apa gitu, bisa lah gitu ya. Jadi gitu guys. Ridwan Kamil bisnis mobil curhat, siapa tahu jadi bisnis kan. Bener. Jadi broker gagal ya jadi bisnis aja gitu. Biarin, jadi gini yang isinya tuh Ridwan Kamil di tengah di belakang nih. Jadi yang dicurhatinnya, misalnya aku supirnya gitu. Kamu yang catat siapa yang, gitu. Penerima tamu. Gitu. Bisa guys ya, ayo Bapak Ridwan Kamil. Meskipun gagal di Jakarta tapi mobil curhatnya mungkin bisa kembali di Bandung. Gitu ya. Oke. Jadi gitu aja. Itu aja buat ini kali ini. Jadi tetap semangat buat para pengangguran di luar sana ya. Betul. Saingannya berat. Saingannya walaupun berat, angkatannya keren. Angkatannya keren tapi saingannya berat. Tetap semangat ya. Itu buat diri saya sendiri sih. Sedih banget guys. Jadi itu aja ya buat kebahas edisi kali ini. Edisi Agus. Spesial Agus. Ya. Ya, tetap semangat dan tetap bersuara. Oke. Dadah guys. Bye.